Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Ya, kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Hasanah beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hasanah dan juga anak-anakku yang bahagia. Sore hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita syukuri tentunya karena Allah masih berikan kekuatan iman kepada kita, kemantapan dalam berislam, sehat, sempat, yang semua itu mari bersama-sama kita wujudkan dalam aktivitas yang kita ikhtiarkan selalu bernilai kesabaran. Semoga akan menghantarkan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lalu kemudian bisa meridhoi kita semua, bisa memasuki jannahnya kelak. Amin Allahumma amin. Sholawat beriring salam semoga tetap terlimpah bagi uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya, insya Allah termasuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bagi anak-anakku semua, tepuk anak soleh. Sudah sampai itu toh. Islam yes gitu. Kafir nonya kok hilang? Siapa yang melarang? Ayo, siapa yang melarang? Yang larang siapa? Yang larang siapa? Takut? Takut. Oh enggak. Sama mas. Terusannya berikut. Kafir no terus. Gak usah takut nyebut kafir, kalau di dalam Al-Quran itu ada banyak kok. Ya, kalau uiddat lil muttaqin disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau uiddat lil kafirin, ya ada ayat yang berbunyi walau syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ada yang tahu ayat mana? Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Siapa yang tahu ayat ini ada di dalam surat apa? Bapak yang tahu? Nah, surat apa? Betul, surat Al-Quran. Ya, ada di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Jadi itu ada tempat ya nar ya yang disediakan uiddat lil kafirin. Jadi kita anak-anak, orang tua, semua orang muslim gak usah takut mengatakan kafir, karena setiap kali kita ngaji juga mesti kita melafazkan kata-kata kafir. Supaya apa? Supaya kita termotivasi jangan sampai menjadi penduduk neraka, gitu. Nah kalau nggak mengatakan kafir gimana
orang atau mengkafir-kafirkan orang. Mau percaya kuat adik TPA ya. Jadi tidak ada larangan untuk mengucapkan atau melafazkan kafir. Kafir itu artinya ingkar, artinya ngeyel, gitu ya. Nah, ngeyel atau ingkar atau mendustai. Apa yang dieyeli? Apa yang diingkari? Apa yang didustai? Nopo sing dimoi. Orang kafir itu tidak mau kepada kebenaran, terutama kebenaran tauhid, di mana satu-satunya sesembahan, satu-satunya ilah, satu-satunya pencipta, satu-satunya pengutus rasul-rasul di muka bumi serta para nabi ya, itu tidak lain illallah, kecuali Allah. La ilaha illallah. Ini prinsipnya yang ditolak oleh orang kafir karena ingat, mau Tuhanku ora Allah kok, Tuhanku mak lampir. Mau Tuhanku ora Tuhan Allah kok, aku Tuhan dia-dia nih, gitu ya. Tuhan kita adalah satu, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya, Allah, dia Allah itu satu. Allahus somad, Allah tempat bergantung ya. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada yang lain, bergantung kepada makhluknya. Wah, aku nak raitok wae terima rasa bayi. Itu namanya tergantung pada seseorang. Aku pokoknya nek buka nek ora lawuh ikan asin wong, nah itu tergantung pada ikan asin. Itu contoh-contoh yang kecil. Ada lagi aku ra mantep nek dagang iki, aku ra nek gunung rasane kok burung seret, nek gunung kaki nuwun apa nyuwun penglaris, itu namanya sudah sirik, namanya menurunkan yang lain juga. Aku nek loro yo nek dokter, nek orang mantep, nek orang yang nek Pak Kiai kae yo kok disebul-sebul. Nah, ini juga tidak boleh, kerangkep-rangkep itu juga boleh. Dan juga tidak boleh mengatakan Tuhan tiga, juga untuk para penjelas Allahu ahad. Allah somad. Setelah pengakuan kita kepada keesaan Allah, buktinya yang itu kita tidak mendua atau mentiga, atau malah mentego, beda. Mengempat juga nggak boleh, namanya melebihkan lebih dari satu, itu berarti bersyirikat. Orangnya disebut musyrik, perbuatannya disebut syirik. Jadi berserikat itu memperbanyak. Makanya kalau Muhammadiyah disebut persyarikatan karena banyak orang dipersyarikatan. Tapi untuk Tuhan sesembahan kita tidak boleh menduakan, meninggalkan, ya, mengempatkan, apalagi banyak nopo meneh gonta ganti Tuhan. Nauzubillah min dzalik, boten parah. Allah somad, tempat bergantung, memintanya tempatnya adalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Duh, ini mau tolong tanggone kae. Kalau kita agak ribet wong, boleh nggak termasuk syirik? Dan itu kategori bukan tergantung kepada makhluk, tetapi justru
wudhu itu mengamalkan perintah Allah yang disebut dengan ta'awun, saling tolong menolong. Nek boten kok akui tergantung kepada tonggo kuwi. Nah, utamanya tetap kita bergantung kepada Allah. Sama juga kepada obat juga begitu, ya. Harus niatnya semua yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter, obat itu semua sarana. Ya, jadi tidak boleh tergantung. Lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya apa? Allah itu memang bukan perang sinten-sinten, ya. Allah itu bukan anaknya siapa-siapa. Allah sebagai Tuhan sesembahan tidak punya bapa di surga. Ya Allah itu sendiri yang memiliki surga. Ya. Jadi Allah tidak punya putra, ya, dan juga tidak diputerakan. Ya. Allah tidak punya orang tua karena Allah bukan manusia. Ya. Kenapa? Allah tidak punya orang tua karena Allah bukan manusia. Bunda orang tua itu meninggal pun Allah bukan dari bukan manusia kok. Memang ada dilahirkan Allah, ya. Dan juga tidak sebagai orang tua. Jadi Allah itu tidak punya anak. Allah punya anak betul. Kenapa tidak punya anak? Karena Tuhan itu berbeda dengan manusia. Dia adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq yang menciptakan langit dan bumi ini. Lalu siapa itu? Adam, Idris, Nuh, ya, Musa, Ibrahim, Yusuf, Daud, ya, Ilyas dan seterusnya, Isa Al-Masih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu Abdullah, abdi Allah, anak Allah, tapi bukan dalam artian nasab. Artinya adalah hamba Allah. Lalu mereka para rasul itu kan juga manusia. Sebagai Abdullah, sebagai Rasul Allah namanya Rasulullah, pembawa risalah Allah, pembawa ajaran Allah. Apa ajaran Allah? Ajaran Allah yang utama tidak lain adalah mengesahkan Tuhan itu sendiri. Sembahlah Tuhanmu, Rabbi wa Rabbukum, kata Nabi Isa Al-Masih. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku, kata Isa atau kata Yesus, ya, dan Tuhan kamu sekalian. Jadi Nabi Isa pun itu adalah utusan Allah yang mengajak kita agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Paham ya adik-adik? Tuhan saya satu, Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya, ya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Bagaimana ya? Adik puasa sampai sore, nyanyi dan asmane arka wis lali
jadi lari. Ya. Kemarin bulan yang lalu isi di Keraton Masjid Roto Wijaya. Adik-adik sebesar ini lucu, ngomong-ngomong matanya besar belok-belok, ini gue jajarnya bumi gitu. Tak tanya-tanya malah curhat. Begini ini curhat lucu banget nih. Bu, ini saya sekarang nggak punya handphone nih. Kan saya cerita bahwa handphone itu anak-anak tidak usah dikasih handphone. Mas Arta punya handphone? Oh punya, iya toh. Terus handphonenya dipakai untuk apa? Mau main game. Cocok. Nek main game berapa lama? Jujur ini 1 jam, 2 jam, 2 jam. Putrane sinten iki Mas Arta? Oh Mbak Evi-nya nggak ada, Pak Evi-nya datang nggak? Oh si mbaknya yang datang, ibunya kok nggak datang kenapa sayang? Oh sakit? Oh kerja mau sakit? Oh kerja. Berarti sudah sembuh. Hah? Berarti sudah sembuh sakit. Oh berarti sudah sembuh sakitnya. Pak Arkanya, Pak Arkanya, Pak Evi-nya Kerja juga. kerja juga. Ya Allah, di angka ngaji puasanya sampai sore. Belum pernah pedot? Belum yakin. Bapak Ibu puasa enggak? Bapak Ibu puasa enggak? Puasa. Bapak Ibu sholat 5 waktu enggak? Iya. Oh kadang paket terus main jundil. Bolong boten Bu. Boten di atas sholatnya 5 kali atau 4 kali. Jujur. Kadang-kadang 5. Berarti sesok bolongnya. Waduh, pintere jujur. Ya, nek sesok aja bolong. Nek masalahnya ya juara. Ya, Iqra berapa ngajinya? Oh Al-Quran sampai surat berapa? Surat Al-A'raf itu nomor suratnya berapa saja? Ya tahu, coba dihitung. Al-Fatihah 1, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Ma'arij, 6 Al-An'am, 7 tepuk tangan untuk Mas Arta. Masya Allah. Ya, sudah hafal surat apa saja? Apa? Coba dibaca At-Takasur. Sini baca sini. Sini ngangkat. Maju ada. Ada apa? Enggak dijiwet kok. Enggak dicubit. Ini kesana. Ya. Udah ada dia. Ngapain dia nggih Mbak nggih? Mbah kok yang ini sing Mbak. Dilenggah sing penak. Nah, silo ya boleh tambah. Nah, mau baca surat apa? Mas Arta? Al-Humazah. Kita dengarkan bersama-sama ya, jadi tahu. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsab
biasanya angel nek ngaji gitu jujur mengolali. Nah ini tolong dijaga di sini. Saya kan sudah pesan bulan berarti sini remaja ini bisa foto pengajian ini berapa kali gue undang duit tapi kita tahun dari sampai sakit tahun Pak itu ini orang tahu di Bali padahal harta sengapi-api apa di bulan Eropa itu ya biar anak-anak pintar yang sudah Al-Quran ini ya gitu ya sudah tidak apa-apa setidaknya punya harga ya harga yang hebat nanti sampai kata ujung boleh ngaji ya nanti ngaji lagi pengen SD-nya lengkap oh sudah SD lulus SD pengen SMP mana oh SMP 14 oh enggak SMP 6 kenapa enggak apa-apa di Gedong Teng itu ada dulu juara MTQ nasional juara MTQ kemudian sudah tingkat nasional namanya Anas Mereka ketarik. dari Gedong Teng bapaknya juga dulu suka ngajar ngaji jual jadi bapaknya itu marbotnya SD netral kalau tidak salah itu sampai dapat beasiswa dari Basnas ya sekarang kayaknya sudah kuliah ya beberapa kali saya ketemu itu ngajinya bagus banget coba Bu dicari Anas ini karena yatim ya bapaknya sudah meninggal dia sudah meninggal terus ibunya mendodolan di SD itu SD netral kalau misalnya di apa ya diberdayakan siapa tahu dia mungkin belum lulus kuliah dan sebagainya bisa bimbing adik-adik sini untuk tilawahnya ya bagus banget kalau ngaji Mas Anas namanya Anas bijaksana nah coba dicari Anas bijaksana coba dicari setengah 6 kurang masih setengah jam lagi ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke dalam tadi bahwa para rasul diutus itu untuk mengajarkan kepada umat manusia pada dasarnya adalah untuk mengesahkan Allah. Setelah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah ya. Jadi katakan ya, kemudian tauhidkan ya, mentauhidkan Allah, lalu kemudian pengakuan la ilaha illallah itu kemudian turunannya adalah pengakuan kepada ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk itu sendiri serta dijadikan furqan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka panjenengan kalau membaca Al-Quran namanya tilawah itu termasuk di dalamnya belajar membaca, mentahsinkan bacaannya, memperbagus bacaannya, memahami maknanya, lalu syukur menghafalkan dan yang utama lagi adalah mengamalkan. Itu menjadi ciri bagi orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Lanjutannya apa? Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, kitab Al-Quran dimaksudkan di ayat tersebut. La raiba fihi, tidak perlu lagi diragukan
perlu diragukan apanya, Bun? Kebenarannya. Dan dia menjadi hudalil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kalau Bapak Ibu diperintahkan puasa supaya menjadi orang yang bertakwa, terus maka kudune nek wis poso niku yo takwa, yo samina wa atokna kepada Al-Qur'an. Samina wa atokna artinya nopo Mas? Samina wa atokna, kami dengar dan kami taat. Apa yang ada di dalam Al-Quran yang diperintahkan untuk kita semua? Aqimis sholat, misalnya bersolatlah, tegakkanlah sholat. Berarti nek boten sholat niku ngeyel boten. Nek ngeyel niku padha karo ingkar boten. Ingkar niku bahasa Arabe kufur. Nek wedi kafir kufur ngoten niku ingkar. Ya. Ingkar. Jadi kalau ingkar itu bisa ingkar totalitas. Ingkar totalitas tidak mengakui ketuhanan. Ada turunannya ingkar yang tidak mengakui atas perintah Tuhan, perintah Allah. Perintah Allah itu diingkari. Fakadzabu biayatina kidzaba. Itu di dalam surat An-Naba disebutkan. Dia kidzib kadzaba, mengingkari, ngeyeli, menolak. Ya. Kidzaban tulisannya kidzaba karena maniwa, ya. Mendustai, ngeyeli dengan sembrono, ya. Mengingkari perintah Allah itu nanti tidak lain akan mendapat azab. Kalau dia sudah la ilaha illallah, beragama Islam, penolakannya terhadap perintah-perintah Allah ini kalau belum bertobat, dia akan mendapatkan siksa. Bolongi sholat ping pira, gitu. Lain buka aurat sakarepe dhewe ping pira, lain ngapusi ping pira, gitu. Lera poso berapa kali di Jumat, kemudian sing diampuni berapa, kan gitu hitungannya, gitu. Sing diampuni pira. Nek isih ana sisane pada saat kita nanti meninggal, isih ana sisane niku wau, terus niki sing harus dipertanggungjawabkan. Bisa nggak sisane tadi bisa habis? Sakit betul? Bisa. Dengan jalan apa? Didoakan oleh putranya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya putranya itu ben soleh. Bisa jadi didoakan oleh sesama kaum mukmin. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, ampunilah doa para mukmin dan mukminat, para muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ning niki bersyarat, Bu. Bersyarat. Kembali maneh yang kena doa ini adalah mukmin dan muslimat yang menjalankan sholat. Sing sholate ora bolong. Makanya Bapak Ibu, ini
Gusti pun tahu kabeh gitu. Sinten sing tahu dusta mesti pun tahu kabeh. Rakitan pisan pindho mbuh mergo apa? Nggih ta? Endi sing mboten nate batin sing awan? Sapa sing rong tau suudzon padahal suudzon itu dosa nggih ta? Nggih napa nggih? Nah, banyak istighfar di bulan Ramadan, taubatan nasuha di bulan Ramadan bisa dihapuskan. Bapak Ibu harus menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita sudah taubatan nasuha, sehingga masuk kategori orang yang diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau orang takwa itu mula Allah remen sangat suka sekali kepada orang yang bertakwa. Maka kita disayangi Allah ben dadi wong takwa niku dandane salah satunya adalah berpuasa. Karena puasa itu kita akan pintar mengendalikan hawa nafsu dan mencegah hati serta pikiran dari hal-hal yang menimbulkan dosa. Arep nolak, arep dusta, orang hasil puasa. Arep bohong, rawani karena puasa. Arep bolong salate, maniuman wong poso kok ora salat. Nek padha karo wong nganggo dasi ning ora nganggo kathok. Nggih ta? Nggih napa nggih? Dene ora pantes disawang. Jenenge ora takwa. Posone kur melu-melu ning salate. Gitu? Ini kurang gayanya. Maka kalau sudah bertakwa kata Allah, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Akan aku hapuskan semua dosa-dosanya dan aku ampuni kesalahan-kesalahannya. Bisa jadi hanya dihapus kok ning diampuni. Atau sebaliknya diampuni ning ora dihapus. Tapi yang kita mohonkan adalah diampuni sekaligus dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adik-adik ini sebagai putra yang soleh dan solehah harus senantiasa mendoakan orang tua. Yuk bersama-sama doa untuk orang tua. 1, 2, 3. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada doa yang lain? Allahumma firli walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, itu di surat Ibrahim 41 yang sebelumnya itu doa orang tua untuk anak. Robbi ja'alni muqimas sholat, sholati kalau berarti sholat, wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Iki putra bendungane tiyang sepuh dungane putra wayah. Ampun kendhat lindungane putra wayah. Anak wis soleh terus pinter ngaji, rasa tak dongake rong karuan nakane zule nggih. Nakane zule jadi wis hafal Al-Qur'an. Sebenarnya dia tidak
dia memang pernah ngomong jilbabnya dibuka, selingkuh. Kenapa? Ya. Maka doa itu harus terus dimunajatkan. Aja dumewah anake wis salate ra gelem rasa kadungake jangan. Sama Bapak Ibu juga lihat orang ini sepuluh kan punya orang tua juga yang sudah sumaret di sana. Kita doakan betul. Rasa kuwi wong wis nyewu dinane wis rampung. Yen mboten nonton judul wonten niku. Wong sakniki di alam barzah niku lagi butuh-butuhnya doa. Nggih. Kalau yang banyak dosanya, pokoknya sembilan orang sholat, orang tahu sholat, orang menutup aurat, orang kosong, orang tua kita misalnya seperti itu kan kasihan. Sampai ketakutan di alam barzah, bojo kiamat, sunat kiamat, di soalnya kaku masuk neraka. Maka ini putranya. Ulama jenengan jangan kendak meskipun kita sudah sebagai orang tua, bahkan mungkin sudah nenek-nenek, kakek-kakek, jangan lupa mendoakan orang tua kita. Ya, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Doa kita untuk anak keturunan kita dan jangan lupa kita Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau Allahumma firli wal walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sebagai orang bertakwa, insya Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan diampuni segala kesalahannya. Tapi kita harus menjaga istiqomah, sholatnya dijogo, imannya dijaga, jangan syirik. Kalau perlu ditingkatkan, berjamaah sholatnya, baca Qurannya ditingkatkan. Nah, ketakwaan kita ini yang akan menghantarkan kita menjadi penghuni surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Silahkan yang mau lewat ya, mengkuda ke Sampelu ya, ke Sampelu. Ada yang pengen menemani Mas Arka di depan sini? Yang tahu surah yang dibacakan Bumi tadi surat apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Bapak-bapak yang ada yang kecil dibuka ya bapak, ini waktunya sebentar. Ali Imran ayat ayat 130 3 ya. Pak kasih pertanyaan lagi benar dengan cari Mas Arka ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin.
Baqarah ya? Ayat 5, 4, 3, 2, 1. Ya, hampir benar tapi kurang tepat. Kalau yang diawali ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as shabirin, itu ayatnya 153. Kalau yang 45 itu awalnya bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ada wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun ilal khashi'in. Berat loh untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong, kecuali orang-orang yang khusyuk. Itu adalah orang yang terima. Baik, sebentar lagi saya tambahkan karena ini terakhir. Marilah kita menjadi orang yang istiqomah untuk bertakwa. Bisa kita evaluasi diri kita sendiri sebagai orang muttaqin yang punya karakter tadi. Udah muttaqin alladzi la yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, membayar zakat, ya, kemudian beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah baik Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Karakter muttaqin banyak sekali. Ada juga di dalam Ali Imran tadi 133, selanjutnya 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ayat sebelumnya kan uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang berinfak pada saat lapang dan sempit, menahan amarahnya dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Waladina idza atisatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila menganiaya diri sendiri, berbuat salah, ya, telat-telat sholatnya, tidak mau berinfak, cuma ngapusin, ya, segera fastaghfiru lidzunubihim. Ya, cepat ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa lagi yang bisa memberikan ampun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul
kurangnya selama Bu ini mengisi di kegiatan Ramadan ini, mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Taqabbalallahu